20 tahun lagi kita memperbaiki keadaan iklim ini, nanti Pulau Jawa ini bakal nggak ada air. Kalau 10 tahun ini nggak bisa kita redup, maka iklim nggak bakal bisa balik lagi kayak dulu. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama gue Fajar Caniago di Chan Podcast di segmen Muda Bicara. Episode kali ini kita ingin membahas isu yang jarang sekali dibahas oleh orang-orang, yaitu tentang kelestarian alam. Abdul Basit Zaki, dia merupakan aktivis ekonomi syariah dan juga seorang pemerhati lingkungan. Gue akan ngobrol banyak hal tentang isu-isu lingkungan bareng Zaki sampai keterkaitan antara ekonomi syariah dengan kelestarian alam. Langsung aja yuk kita hubungi orangnya. Halo, Assalamualaikum. Abdul Basit Zaki. Apa kabar Zak? Sehat-sehat, lagi bang kabar? Alhamdulillah. Kita sudah terhubung kawan-kawan dengan seorang Abdul Basit Zaki. Ya, dulunya dia ini ada seorang, bisa dibilang bos gue lah ya. Di Fosei dulu. Ya, lu pernah jadi juga ya, lu pernah jadi koordinator regional Fosei Jawa Barat. Tahun berapa waktu itu ya? 2017, 2018 ya? Iya. Terus tahun depannya kita bareng-bareng naik ke Kepulauan Nasional kan? Nah, cuma yang unik dari lu itu yang gue lihat adalah lu kan sarjana ekonomi nih, ekonomi syariah gue. Lu kan FE, lu seorang sarjana ekonomi syariah, lu aktif di Fosei, tapi ternyata lu juga peduli terhadap isu lingkungan gitu loh. Ini yang jarang gue lihat dari anak-anak, terutama anak-anak ekonomi syariah ya, yang juga memperhatikan masalah lingkungan gitu loh. Lu unik di situ. Nih, lu sebagai lu sebagai pengamat lah, bisa kata lu pemerhati lingkungan lah ya. Nah, sepengamatan lu, emang separah apa sih bumi kita sekarang? Menurut gue nih ya, kan menurut di laman Greenpeace dan banyak paper lah. Kalau di batas ilmuwan kita kan, kalau di Indonesia ini batas iklim kita di Jawa, khususnya Jawa ya, itu ada limitnya itu 20 tahun lagi. Apa 20 tahun lagi? 20 tahun lagi kita memperbaiki keadaan iklim ini, nanti Pulau Jawa ini bakal nggak ada air. Oh gitu. Itu apa tuh? Penelitian LIPI. Penelitian LIPI, oke. Itu 2040 lah. Itu sekitar gue punya anak lah gitu. Kalau dalam keluarga kalau kita Terus? Tapi kalau menurut peneliti di dunia, limit kita itu ada 10 tahun. 20 tahun. 10 tahun dari sekarang. Kalau misalnya 10 tahun ini nggak bisa kita redup, maka iklim nggak bakal bisa balik lagi kayak dulu. Bakal ada namanya perubahan iklim. Ya, misalnya bulan hujan itu 4 bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 2 bulan. Kita mencerita lagi oleh para peneliti karena ada perubahan secara iklim. Itu bahaya banget buat kita. Itu perubahan iklim tuh maksudnya gimana? Maksudnya secara global kan, oke, yang gue paham kan iklim itu kan sesuatu yang lama berubahnya kan ketimbang cuaca. Ya gak? Nah, kalau iklim ini kan udah diteliti dari 1800-an. Itu di London ada salah satu peneliti, dia meneliti kelembapan di Inggris. Nah, saat itu kan 1800 itu kan lagi zaman revolusi industri pertama. Oh iya, 1800. Nah, itu ada peneliti iklim pertama bahwa dia memperingatkan kalau misalnya terjadi maka akan membahayakan iklim kita dan banyak CO2 gitu. Dan itu nggak pernah nggak pernah banyak. Jadi selalu aktivis lingkungan dari zaman dulu itu pasti selalu dibunuh. Itu kan yang sepaham gue kan itu kalau nggak salah ya, nih sebenarnya kalau misalnya gue salah ya. Jadi setahu gue itu kan kalau nggak salah itu penyebab utama dari perubahan iklim itu sendiri kan 97% itu penyebabnya karena manusia sendiri gitu, dan sisanya 3% itu karena industri gitu. Nah, itu bukan kayak gitu gimana tuh? Jadi ada peneliti seluruh dunia ini, jadi 3%
itu bilang bahwa perubahan iklim ini karena alami. Itu ada namanya siklus Milankovitch namanya. Jadi bumi nanti di suatu hari nanti bisa dingin, bisa jadi hangat. Nah itu seluruh peneliti itu bilang 3% ini bahwa bumi itu siklus alami, bahwa bumi ini panas ini gara-gara alami. Tapi 97% ilmuwan iklim itu sepakat bahwa perubahan iklim ini gara-gara aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu macam-macam, nggak cuma industri. Gimana tuh? Nah kayak misalnya kalau misalnya menurut ini ya, menurut NASA, menurut IPCC, nah sekitar 25% itu kita dari agrikultur. Jadi setiap kita makan itu mengeluarkan CO2. Setiap apa tuh? Setiap kita membuka lahan baru untuk pertanian, peternakan, agrikultur. Nah itu mengeluarkan CO2 25%. 25%. Nah 25%-nya lagi dari apa? Enggak salah dari listrik, pembagi energi. Dari energi kita 25%, selanjutnya 5%, 10% gedung itu membuat kita kontribusi ke CO2-nya lumayan gede. Sama transportasi, karena ada beberapa yang paling besar itu, gue kira tentang energi doang, energi ternyata kan ya berarti ternyata ada gitu. Jadi setiap yang kita makan atau makan itu berbahaya untuk kita. Soalnya kan kenapa? Itu bakal membuka lahan-lahan baru dan bakal membantu pohon dulu hutan. Justru karena penyebab kita buka lahan itu yang tujuannya memang kita untuk bertani, malah justru itu menambah besarnya penyebab untuk perubahan iklim gitu. Iya, soalnya kan dia pernah belajar di SMA, kita belajar pohon itu kan fotosintesi. Gua nggak tahu, gua IPS gue SMA, bukan IPA. Gue dulu IPS tapi nah pohon itu menyerap CO2. Menghasilkan lagi oksigen. Iya itu. Nah itulah pohonnya. Jadi kalau nggak ada pohon berarti CO2-nya bakal naik. Iya sih. Nah sedangkan menurut NASA nih, dari NASA ada yang kita itu terus menurun dari tahun 1900-an sampai sekarang. Nah sebenarnya Jack, ini perubahan iklim sendiri itu normal nggak sih? Maksudnya zaman dulu sebelum adanya aktivitas manusia yang besar kayak ada industri lah segala macam itu dulu tuh pernah nggak sih terjadi perubahan iklim kayak gini? Itu kalau misalnya terjadi berarti kan itu sesuatu yang normal dong ketika itu terjadi lagi di zaman sekarang ya nggak sih? Itu normal nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya kita mau ngomongin normal, seharusnya kita ini sekarang siklusnya dingin. Jadi kita bakal ada namanya dingin. Nah itu seharusnya terjadi. Nah, kalau kita misalnya kan ya ada teorinya itu bahwa ada namanya salah satu penelitian namanya Milankovitch, dia bikin siklus bahwa pergerakan bumi ini 100.000 tiap 100.000 tahun, 100.000 tahun bumi ini bergerak antara menjadi lebih dingin dan lebih hangat. Setiap 100.000 tahun. Ya, setiap 100.000 tahun. Kata peneliti Milankovitch ini. Nah, kalau kita misalnya melihat siklus ini, bahwa siklus ini, nah kalau kita mau bilangin perubahan iklim ini adalah siklus. Nah, gue cek lagi, ternyata siklus Milankovitch kita ini harusnya masuk ke mana sih? Ke pemanasan atau harusnya jadi dingin, jadi mini SA. Ternyata pas gue cek dari data NASA, itu harusnya kita itu suhu bumi itu terus turun karena apa? Karena agak menjauh sedikit menjauh dari matahari. Harusnya kita mini SS bukan jadi tambah panas. Tapi kenyataannya sekarang justru makin panas bukan makin dingin. Iya, bukan makin dingin malah makin panas. Nah, yang gue masih bingung sih Jak, gini Jak, maksudnya apa ya? Perubahan iklimnya yang pengetahuan gue ya, gue jujur aja kurang pengetahuan tentang iklim lah apa segala macam. Karena kan yang tahu gue iklim itu ya ketika lo ke Eropa iklimnya 4 musim kan, ada dingin, gugur, terus semi dan panas dan segala macam. Terus di Indonesia kita punya 2 musim, itu hujan dan kemarau gitu kan, dan yang lain sebagainya lah. Itu yang pengetahuan gue selama ini gitu. Nah, apakah yang dimaksud perubahan iklim itu yang
berubah seperti itu? Maksudnya Indonesia yang tadi cuma 2 musim jadi 4 musim nggak? Atau yang Eropa jadi 4 musim jadi 2 musim atau gimana? Oh enggak. Gue sebagai orang awam nih tanya nih. Gimana? Kalau dari perubahan iklim ini bukan dari 2 musim jadi 4 musim, jadi dari 4 musim jadi 2 musim nggak kayak gitu. Tapi ketika hujan, kita musim hujan, itu badai. Hujan badai. Kalau kita misalnya di Indonesia nih, terjadi musim hujan. Itu hujannya bukan yang kayak kita biasa, itu jadi badai kayak di Jakarta awal bulan, awal tahun. Awal tahunnya kemarin saya banjir itu ya. Nah itu, jadi kalau sekali hujan gila-gila. Iya. Iya kemarin itu juga bener. Sekali kering, sampai berapa bulan kemarin kita keringan berapa ratus hektar. Nah itu perubahan iklim itu kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya di Arafah, lagi musim panas itu sampai 40 derajat. Serius? Sampai 40 derajat? Iya benar. Eropa? Udah kayak Arab coy. Di Gunung Pasir. Beri saja nanti di beritanya. Di Perancis itu ada berapa puluh orang yang meninggal. Orang tua sih yang nggak kuat sama lingkungan. Rata-rata anak-anak sama orang tua. Sampai mobil pemadam itu nyemburin air ke langit. Apanya tuh? Buat nurunin suhu jalanan. Oh, saking panasnya ya? Iya terlalu panas kan. Dan dari mobil kan jadi meleleh. Serius sampai meleleh saking panasnya? Iya di Arab kan meleleh. Iya di Arab juga tuh pernah gue baca berita nggak salah ada videonya bahkan di sebelah utara Arab Saudi sampai turun salju loh. Nah itu sebuah keanehan. Itu keanehan apa emang pemanasan global apa gimana? Nah keanehannya itu ya karena ada pemanasan global dan perubahan iklim. Keanehan dari perubahan iklim. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kali panas nanti gila-gilaan, dingin badai salju. Dingin, oke. Nah, cuma ini yang menarik nih, Jack. Ini kan kita tahu nih kondisi bumi kita separah inilah ya katakanlah. Cuma tetap aja ada orang yang mengatakan bahwa wah pemanasan global tuh cuma apa ya konspirasi doang, konspirasi para ilmuwan lah segala macam. Terus bahkan si Donald Trump juga kan ketika ingin mencalonkan jadi presiden Amerika bahwa mengatakan ya namanya pemanasan global tuh ya cuma hoax doang lah. Cuma buatan orang-orang yang pengen nyari duit lah begitu kata Donald Trump. Nah, lu melihat kondisi seperti itu tuh gimana aja? Kalau gue sih miris sih. Miris tapi kalau kita melihat secara gue sebagai individu dan bersama agak merhatiin. Ya agak miris. Tapi kalau kita lihat dari sebuah negara, satu-satunya negara yang keluar dari perjanjian internasional ya Amerika yang keluar. Iya. Dan seluruh staf khusus Trump yang melawan yang bilang kalau perubahan iklim itu diketahui. Gimana? Jadi setiap staf Trump atau peneliti iklim yang bilang kalau perubahan iklim itu adalah nyata, semuanya dipecat. Oh semuanya dipecat? Semuanya dipecat ya. Gila, serius. Ya ada sisi lagi. Gila emang itu. Terus. Nah, jadi kalau dipecatin, jadi di Amerika itu tinggal yang dekat sama Trump itu tinggal yang 3%. Peneliti 3% yang mendukung bahwa perubahan iklim itu ya kecil. Dan rata-rata peneliti ini yang sama industri dari minyak gas. Padahal kan udah jelas banget ya, maksudnya keadaan bumi udah sepanas ini gitu loh, udah terjadi kerusakan di mana-mana, tapi tetap aja masih ada orang yang nggak percaya gitu. Maksudnya itu secara logika sederhana pun udah bisa dipikirkan lah kayak gitu maksud gua. Tapi kenapa ya masih ada orang-orang kayak gini ya? Gitu aneh gua. Kayaknya kurang baca. Kurang dipikirkan. Kalau gue kan agak lebih tapi nggak tahu sih kalau tiap orang beda-beda. Nah, ini juga nih yang menarik juga sebenarnya nggak cuma di ini masih ada hubungan dengan politik sebenarnya. Yang menarik di Indonesia juga sendiri itu isu lingkungan yang gue lihat itu jarang diajukan ke debat pilpres gitu. Menurut lu apakah ini emang nggak seksi untuk dibahas di ranah politik kah? Atau memang nggak penting lah untuk dibahas saat ini bagi Indonesia gitu? Menurut lu gimana? Jadi ini sebagai dari perdebatan antara ekonomi
lingkungan sih. Soalnya kenapa? Kalau PDB kita kan rata-rata ada energinya nih. Minyak bukan batu bara. Itu salah satunya yang satu. Nah, yang kedua kan kita udah kenalan konteks kecil ya. Kayak sampai tinggi kita kan banyak kepentingan di perusahaan kecil batu bara kayak Akro. Nah itu jadi ada kepentingan di situ dan kepentingan orang. Jadi kalau kita misalnya bilang kita membangun panel surya ada apa? Tidak. Jujur itu mahal banget. Tapi industri panel surya itu mahal di awal, setelahnya udah selesai. Tinggal perawatan. Tapi kalau misalnya industri batu bara itu murah banget. Murah banget kalau kita melihat murah ekonomi. Ini sebenarnya saya ngomongin secara ekonomi. Ya gue milih batu bara karena dia murah banget. Tapi dampak secara lingkungannya itu parah banget batu bara ya. Iya kalau secara kita hidup pas lingkungan. Tapi itu mungkin batu surya. Soalnya kan gue pernah juga tuh dulu waktu kuliah juga kan gue pernah disuruh dosen gue kan gue hukum ekonomi syariah, meskipun gak ikut ekonomi syariahnya kan gue juga hukum juga kan. Karena gue disuruh sama dosen gue itu suruh neliti masalah ada satu pabrik batu bara di dekat kampus gue gitu, daerah kota gue kan waktu gue kuliah. Itu banyak orang-orang di sekeliling sana itu kayak sekolah, perumahan warga yang memang terdampak dampak dari efek batu bara itu sendiri gitu loh. Baunya lah pas gue nyampe situ juga pas gue lihat emang gak enak banget, nyengat banget katanya sesek gitu loh. Sampai kan pernah tuh dosen gue kan juga seorang pengacara ya, dia sampai beberapa kali naik ke pengadilan itu tetap aja selalu kalah karena memang mungkin di belakang juga ada yang main juga kali ya gitu loh. Jadi isu lingkungan tuh memang nggak pernah diperhatikan gue lihat di Indonesia ya, pemerintah jarang memperhatikan itu gitu loh. Nggak pernah merhatikan. Tapi kalau kita kalau kita misalnya udah switch antara switch ke energi terbarukan ya, kan jadi 5% atau 10% aja belum. Kalau kita mau berhenti batu bara, dari kita aja pembangunan ekonomi kita juga ambruk. Jadi kalau di Eropa dan kayak Kanada itu udah 70%, 80%. Udah dia udah siap tuh 80% untuk ganti ke energi terbarukan. Kayak China udah mulai 50%, 60%, kalau dia 20%. Kayak Australia lagi bangun panel surya sudah jalan. Itu negara-negara maju ya. Tapi kalau misalnya mereka kalau negara-negara maju udah 100% energi terbarukan, gue jamin mereka bakal muncul Indonesia. Panel surya itu. Salah satunya panel surya. Nah, cuma gini Jak, ada lagi yang menarik nih dari pemerintah Indonesia nih Jak, yang gue lihat tahun 2018 kalau nggak salah deh, atau tahun berapa sih gue lupa. Pokoknya Kementerian Keuangan itu mengeluarkan kebijakan Green Sukuk, ya kan? Lu tahu kan? Iya. Green Sukuk di mana? Itu kan sukuk obligasi syariah yang pembiayaannya itu buat kelestarian alam di daerah, buat hutan apa segala macam. Nah itu menarik banget tuh sih. Ternyata yang gue nggak sangka adalah ketika di debat pilpres mereka tidak membahas tentang isu lingkungan, tapi ketika sudah nyampe di pemerintahan ada kebijakan yang memang ternyata pro juga untuk lingkungan gitu loh. Maksudnya di sisi lain juga pertama ekonomi syariah juga terangkat kan. Ternyata ekonomi syariah bisa loh buat melestarikan lingkungan loh gitu loh. Yang gue kira sih itu. Jadi ekonomi syariah itu memang benar-benar buat rahmatan lil alamin, bukan untuk orang Islam doang, tapi untuk seluruh alam gitu loh. Ya nggak sih? Kalau misalnya secara keuangan atau sebagai kebijakan, jadi secara presiden siapapun, iya maksudnya gue bukan nggak ngebelain ini ya presiden sekarang enggak ya? Enggak, gue nggak ngasih aja. Gue nggak klarifikasi tapi banyak yang salah paham nih nanti nih. Makanya gue dukung gitulah. Enggak ini gue suka aja mau kebijakan ini gitu aja. Kebijakan jadi menurut gue secara kebijakan internasional sama kebijakan domestik. Jadi siapapun ya presidennya nanti kalau misalnya dulu kan kemarin menurut gua nih siapapun yang jadi kita bakal ditekan secara lingkungan. Soalnya kenapa Indonesia udah taken kontrak gitu sama dunia. Bahkan kita akan melestarikan lingkungan, itu namanya Paris Agreement atau perjanjian lingkungan internasional di Paris tahun 2015.
dan akan berlaku di tahun 2020 ini. Oh, berakhir 2020. 2020 itu berlaku. Terus gimana? Nah, kalau misalnya sebuah negara, pernah dengar nggak kalau misalnya ada Menteri Keuangan bakal menerbitkan pajak karbon dioksida? Pernah dengar? Belum sih, belum pernah dengar gua. Ada beritanya sedikit. Nah, setiap karbon dioksida yang keluar dari motor atau dari pabrik itu bakal kena pajak. Wow, luar biasa. Orang rokok juga nggak? Udah kalau rokok ya tahu. Biasa jadi kan sekali ke pus ya pajak lah 1.000. Lumayan. Itu lagi jarang. Itu nggak tahu nanti kenanya ke personal, nggak tahu kenanya ke perusahaan atau kenanya ke negara. Gitu. Dihitung dari dia produksi CO2-nya berapa, nanti kalkulasiin misalnya 1 kilo CO2, 1 kilo CO2 itu dikonversi jadi 1.000, berarti kalau dihasilin 1 juta kilo karbon dioksida berarti dia dapat pajak berapa gitu. Oh gitu, iya. Gitu. Kalau menurut itu gimana tuh kebijakan bagus nggak kalau Kalau gue bagus sih, tapi gue takut kebijakan lingkungan itu telat gitu. Telat? Gimana maksudnya? Secara telat kan kita punya batas waktu 10 tahun. 2030 itu harus minimal agak lebih kayak kita. Nah itu harus apa? Apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya masa COVID ya. Jadi kita kayak berlomba dengan waktu. Nah itu. Ya sih. Ternyata isu lingkungan tuh emang urgent banget ya sekarang ya. Urgent banget. Belum kalau mencair. Lebih jauh lagi kalau mencair. Dan yang bikin gua kagum nih, kita kan sebagai anak ekonomi syariah lah ya. Iya. Itu ternyata ekonomi syariah bisa loh, maksudnya bisa untuk membantu melestarikan lingkungan gitu loh. Iya, pemerintah nerbitin green sukuk, terus lagi katanya wacananya mau nerbitin blue sukuk juga ya, salah ya. Kalau itu gue belum tahu gimana. Itu pernah dengar nggak? Katanya pemerintah juga pengen nerbitin blue sukuk, katanya pengen buat kelestarian laut juga kan? Gue nggak tahu itu kalau itu. Kau belum tahu ya? Gue pernah baca beritanya katanya pemerintah tuh pengen nerbitin namanya blue sukuk. Jadi kan kalau green sukuk kan buat di daratan, nah blue sukuk tuh buat di laut gitu kan. Jadi kan laut Indonesia kan sampahnya banyak banget kan. Sampai kejadian ada paus terdampar di belek isinya sampah plastik semua gitu. Gila itu luar biasa kacau sih. Dan cuma poin pentingnya adalah ternyata ekonomi syariah tuh bisa ya. Maksudnya buat melestarikan alam juga bisa gitu. Tidak cuma buat manusia doang. Kita ini kan ada keuangan itu udah green, udah masuk ke BI itu baru masuk ke green ekonomi atau green finansial gitu. Itu baru terdaftar tahun 2019 atau 2018 gitu. Kayaknya itu juga tuh turunan dari kebijakan itu kayaknya. Oke lah, mantap ya, ternyata menarik juga nih pembahasan. Iya. Tapi nggak keras nih, Jak, udah hampir 30 menit, Jak. Cepet banget ya perasaan ya, kan kita ngobrolnya baru bentaran nih. Iya. Baru sebentar. Udah hampir mau 30 menit aja nih. Jadi Jak, thank you banget buat waktunya, Jak ya. Menarik banget sih pembahasan lu. Gue pengen, nanti kalau ada waktu gue pengen ngobrol lagi lah. Yang banyak masalah lingkungan dan segala macam lah. Oke. Thank you banget, Jak, atas waktunya, Jak. Yuk, ditunggu lagi diskusinya. Siap. Thank you. Assalamualaikum. Salam.